Horas, 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 Baliga Academy datang dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita akan mengkritisi ya para politisi yang menjabat ya, baik menteri, baik badan di institusi negara, Polri atau yang lain, bahkan presiden, untuk sebenarnya hati-hati mengeluarkan statement apalagi ketika berkampanye, karena Anda akan dikuliti, Anda akan dikritisi, Anda akan dikontradiksikan apa statement Anda ketika kampanye, ya, apa realisasi atau implementasi yang Anda lakukan ketika Anda terpilih, gitu. Jadi untuk para pejabat sekarang di Indonesia, baik Presiden Prabowo Subianto, bahkan para menterinya dan semua jajaran di bawahnya, hati-hati, gitu loh. Ya, kalau mengeluarkan statement, apalagi janji-janji besar, ya, itu Anda harus hati-hati. Karena apa? Bisa jadi ketika Anda sedang menjabat, terutama presiden, tidak ada orang yang berani mengkritik karena ancaman ITE dan lainnya, ya, oleh Parcok, ya, Partai Coklat. Tetapi begitu Anda sudah selesai, dan ini zaman digital, maka semua akan dikorek, dan itulah sebenarnya diri Anda, ya. Bukan diri Anda ketika Anda menjabat, tetapi diri Anda sesungguhnya adalah ketika Anda selesai. Di situ bisa kita lihat apa janji politik, apa implementasi di lapangan, ya, seperti pernah Prabowo Subianto atau Gibran, ya, yang menjanjikan 11 juta lapangan, 11 juta atau 19 juta, bingung saya, ya. 19 juta lapangan pekerjaan. Bagaimana roadmapnya saat ini? 100 hari ada nggak roadmapnya? Ya, jadi hati-hati dengan statement-statement kalian. Jangan hanya karena untuk voter, ya, jangan hanya karena untuk vote getter, ya kan? Manfaatkan kebodohan masyarakat, kebodohan publik, seolah-olah publik lupa nanti Anda bisa melenggang dengan bebas. Tidak, ya, rakyat akan menagih itu. Sekarang zamannya digital. Kecuali memang dibungkam dengan ITE lagi. Ya, Pak Prabowo, kalau ingin Anda berhasil, buat demokrasi itu berkembang. Ya, berkembang dengan tidak ada lagi ancaman-ancaman ITE. Hapus itu ITE itu, Pak. Ya, ubah itu undang-undang ITE pasal 5 dan pasal 6 itu. Tidak ada gunanya itu, karena begitu Anda mengundangkan pasal-pasal itu, maka demokrasi akan hancur, dan Anda hanya mendengar penjilat-penjilat di sekitar Anda. Penjilat-penjilat itu yang selalu memuji, itulah yang sebenarnya menghancurkan Indonesia. Bukan para pengkritik, bahkan sekalipun pengkritik pedas, itu jauh lebih berguna daripada para penjilat di samping Anda. Itu bahaya, Pak. Tidak ada nanti yang mengingatkan, tidak ada lagi check and balances. Seperti di DPR, semua Anda borong ke koalisi itu. Kolusi itu koalisi, ya, sama aja itu, ya, koalisi. Terus siapa yang mengkritik Anda? Ya, Anda mengatakan, oh, ini Indonesia terlalu besar untuk kita ini. Lah, kita butuh wakil rakyat yang tidak ada di rombongan Anda supaya bisa mengkritik, ya. Dulu siapa itu penemu Apple, ya, atau siapapun itu, ya, pernah mengatakan, berikan saya anak buah yang tidak yes sir, ya, berani mengatakan tidak, berani mengkritik saya, gitu loh, Pak. Ya. Oke, kaitannya dengan antara janji dengan implementasi, ya, kita lihatlah hutang ini, kan. Pada saat Joko Widodo sebelum menjabat presiden, dia mengatakan, untuk apa hutang? Ya, untuk apa hutang? Obligasi itu kan hutang. Untuk apa? Uang kita banyak kok, silpa kita, sisa anggaran itu 6-7 triliun. Untuk apa hutang? Terus di momen lain dia mengatakan, ya, untuk apa hutang? Kita bisa melakukan e-budgeting, e-audit, e-purchasing, itu, ya.
supaya ada sisa anggaran. Nah, sisa anggaran itulah yang kita pakai untuk melunasi hutang tersebut secara bertahap katanya. Tetapi implementasinya hutang malah menumpuk sampai dia 2 periode. Kan jauh sekali implementasi dari janji. Makanya hati-hati gitu loh. Hati-hati gitu loh. Terus pernah juga dikatakan ada uang di luar negeri 13 triliun. Tax amnesty, gak tahu lah itu. Coba kita dengarkan dulu videonya ini ya. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya, Pak, tapi tidak terserap ya, Pak, anggaran. Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Utang, iya kan? Ya, Pak. Kok seneng utang duit kita? Soal banjir, Pak. banyak. Soal banjir, Pak. Tapi nanti kita lihat. Obligasi. Kemudian mengenai ekonomi yang berkaitan dengan hutang. Ini bisa kita selesaikan secara bertahap asal ada efisiensi di APBN. Asal kebocoran dan penyimpangan di APBN ini bisa dikurangi terus. Dengan cara apa? Membangun sistem seperti yang sudah sering saya sampaikan. Pakai e-budgeting, pakai e-audit, pakai e-purchasing. Itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga anggaran yang ada di APBN efektif, efisien, ada sisa itulah yang kita pakai untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Nah itulah ya janji-janjinya dia bahwa obligasi itu apa toh? Utang kan? Untuk apa ngutang? Ada silva 6 sampai 7 triliun. Ya kan? Statement pertama. Yang kedua, kita akan melakukan efisiensi, e-budgeting, e-audit, e-purchasing, ini itu, ya. Ya, supaya ada sisa anggaran. Sisa anggaran itulah yang dipakai untuk melunasi utang, katanya. Terus statement ketiga, ada uang diparkir di uang orang Indonesia, diparkir 11.000 triliun. Ya sampai sekarang implementasinya masih nol ya, ketiga statement itu omong kosong. Makanya saya bilang, saya ingatkan kepada terutama Pak Prabowo Subianto, hati-hati mengeluarkan statement. Karena apa? Diri Anda sesungguhnya adalah akan dinilai rakyat ketika Anda tidak lagi menjabat di Presiden Republik Indonesia. Ini zaman digital, Pak. Dan itulah yang akan diingat dari Anda. Ya. Nah, terkait dengan hutang itu, janji-janji untuk tidak hutang, ya efisiensi segala macam, e-budgeting, e-audit, e-purchasing, sehingga utang berangsur-angsur turun, dibayar, tetapi hasilnya adalah penumpuk terus ya, utang dari Joko Widodo ini, ya. Sampai terakhir 2024 totalnya jadi 8.461 triliun. Padahal janjinya tadi, obligasi itu apa toh? Utang kan? Untuk apa utang, ada sisa anggaran? Nah inilah, ya, realisasinya hutang terus sampai 8.461 triliun. Mulai dia menjabat, utang negara cuma 2.608 ya, sisa dari warisan dari era Susilo Bambang Yudhoyono. Nah inilah ya, terus menaik 2015 terus sampai 2024 dia berakhir utang terus. Kan sangat kontradiktif dengan statement dia ya, dengan sepertinya anti utang, sepertinya bisa melakukan efisiensi sehingga sisa anggaran ada ya, lewat e-budgeting, e-audit, e-purchasing ya, ternyata omong kosong ya. Nah inilah beban anggaran, beban utang
jatuh tempo yang diwarisi oleh Prabowo Subianto dari Joko Widodo. Ya, inilah dia. Ya, tahun 2025 Indonesia harus membayar hutang jatuh tempo 800,3 triliun. Ya. Terus tahun 2026 tambah ya, jadi 803,2. Terus apa ini? 2027 802, 2028 719, 2029 622,3 triliun. Inilah beban hutang yang diwarisi dari rejim Joko Widodo. Ya, utang jatuh tempo. Ini pun dengan asumsi bahwa Prabowo Subianto tidak membuka hutang baru. Ternyata dia mengeluarkan Perpres tahun 2024. Utangnya 700 sekian lagi membuka hutang baru untuk menutup defisit APBN yang 600 triliun itu. Jadi dia buka lagi hutang baru 700 sekian triliun. Ya. Nah, inilah terus. Ini kan asumsi utang jatuh tempo, ketika tidak ada ditarik lagi utang baru. Ternyata 2024 dikeluarkan Perpres, 2025 ditarik utang baru. Berarti kan ini 2026, 2027, 28, 29 dan seterusnya. Maka utang jatuh tempo itu dinamis kan. Begitu ada utang baru ya naik lagi terus begitu. Sampai kapan? Pertanyaannya. Inilah mungkin ya, akibat inilah mungkin pasir laut harus diekspor ya. Terus ya katanya sih sedimentasi, tapi siapa tahu di lapangan kan memangnya tukang apa itu yang tangan itu robot itu tahu, oh ini sedimentasi, nggak usah ekspor, kan rusak semua itu ya. Begitu juga dengan PPN 12%, akhirnya terpaksa dilakukan karena menumpuknya utang-utang ini, khususnya utang jatuh tempo ya. Harusnya kan kalau utang itu bekerja produktif, seharusnya kan anggaran APBN itu meningkat tinggi ya. Karena aset negara makin banyak sesuai dengan banyaknya utang. Ternyata ya APBN segitu-segitu aja dibandingkan dengan utang jatuh tempo. Jadi kalau APBN-nya cuma 3.000, bayangkanlah dia harus nyetor 800 untuk bayar hutang. Harusnya dengan penumpukan hutang yang kemarin dilakukan rejim Joko Widodo, harusnya APBN kan harusnya bisa 5.000 atau 10.000, sehingga ketika mencicil 800 ini tidak berat. Tetapi kan berat. Buktinya dikeluarkan hutang baru 775, kalau nggak salah 775 triliun hutang baru untuk ditarik tahun 2025, menutup defisit anggaran 600. Berarti kan gagal kemarin hutang-hutang yang lalu itu ya. Total utang jatuh tempo 2024-2029 yang harus dibayar oleh Prabowo Subianto yaitu 4.182,5 triliun. Dengan asumsi ini tidak ditarik utang baru. Ya, surat utang negara, SUN dan lainnya ya. Terus inilah ya ilustrasinya utang Joko Widodo sampai nanti 2018 naik terus ya. Nah ini utang yang baru itu, banyaknya utang-utang itu tidak disertai dengan baiknya kepolisian atau institusi negara yang mengawal uang-uang itu. Inilah 50 negara dengan lembaga kepolisian terkorup di dunia. Inilah Indonesia, nomor 18 sedunia terkotor. Bagaimanalah orang lembaga kotor ini mengawasi uang-uang itu? Tentu banyak korupsi, karena apa? Ya kotor polisinya. 18 terkotor sedunia, atau nomor 1 terkotor terkorup se-Asia Tenggara versi Indeks Mundi ini ya. Nah bagaimanalah orang semacam ini yang kotor begini mengawasi utang-utang tersebut? Ya, pasti utang itu banyak dimalingin. Ya, kesimpulannya hutang itu hanya untuk memperkaya pejabat-pejabat, tetapi yang bayar adalah rakyat. Terbukti kan? Ya, buktinya apa? Dengan banyaknya utang itu, ya nggak cukup APBN itu untuk membayar cicilan, harus membuka utang baru. Lebih besar lagi utang barunya daripada cicilan yang dibayar. Ya, yang dibayar 800,3 triliun, jatuh tempo 2025. Itu kan pokok dan bunga. Pokoknya berapa? Saya belum tahu ya. Sementara utang baru 775. Nggak mungkin dia 800,3 ini yang dibayar jatuh tempo ini, pokoknya 775, kan nggak mungkin kan? Pasti lebih rendah dari 700. Pasti ada bunga.
dan ditarik utang lebih tinggi daripada pokok. 775 ditarik utang baru, pokok yang dibayar paling cuma 700 atau di bawah itu. Muncullah utang baru lagi, dan hutang baru lagi, dan hutang baru lagi. Padahal banyak sekali efisiensi yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, ya. Tetapi malah sebaliknya, menterinya banyak, wakil menterinya banyak, buzzernya banyak, ya. Jadi staf sus, staf ahli, ya. Belum lagi pengawalnya, belum lagi segala macam, badan-badan segala macam, belum lagi anggaran kepolisian 126 triliun, untuk apa itu? Ya, nomor 2 terbesar itu di bawah Kementerian Pertahanan, ya. Bahkan menteri untuk Kementerian Pendidikan, Ristek dan Penelitian itu jauh di bawah kepolisian. Bayangkanlah, untuk apalah polisi punya anggaran 126 triliun di atas PUPR yang nomor 3. Kan kacau kan. Aduh, sayang uang rakyat itu. Nah, wajar saja lah ya, dengan uang banyak menumpuk tetapi kita makin miskin, ya. Indonesia malah makin terpuruk, bayar utang, membuat utang baru, ya wajar ini dibuat terkorup dunia versi OCCRP, ya. Apalagi KPK dilemahkan, indeks persepsi korupsi malah jatuh, ya. Terus lagi undang-undang pemilu diubah-ubah sehingga anaknya bisa mencalonkan wakil presiden, ya, dengan mengubah-ubah terminologi atau terms, ya, persyaratan 40 tahun atau sudah pernah menjabat, ya, oleh iparnya. Ini kan sudah sangat kuat, ya, indikasi kuat bahwa OCCRP ini yang masuk akal, ya. Ketika Joko Widodo juga menjabat, inilah, coba bayangkan ini, ya, jatuh, ya, sempat naik 2019, setelah itu 2020 turun, ya. Periode kedua Joko Widodo, indeks persepsi korupsi Indonesia terus menjatuh, ya. 2020, 2021 naik dikit 1 poin, 2022 34, 2022 34, 2023 34, atau 115 dari 180 negara, ya. Jadi terkotor. Cuma 65 negara lah yang buruk, lebih buruk dari Indonesia IPK-nya. Dan ini stagnan di posisi kotor selama periode kedua Joko Widodo, ya. 34. Berarti kan uang negara, utang itu kan banyak dimalingin, terbukti ini. Indeks persepsi korupsi malah hancur, ya. Harusnya begitu ada utang dipakai dengan benar, ya harusnya diperkuat KPK, bukan dilemahkan. Sehingga nanti indeks persepsi korupsinya naik, investor yang datang nggak perlu utang. Itu loh, kalau sesuai dengan janji-janjinya, ya, e-budgeting, e-purchasing, e-audit, ini itu, ya. Inilah kan KPK malah justru dilemahkan. Ini pembentukan Dewan Pengawas yang harus izin penyadapan, penggeledahan, ya. Terus dijadikan PNS, ya. Penyadapan dipersulit dan dibatasi, ya. Dijadikan ASN, terus banyak sekali tebang pilih, ya. Sugiono itu dan Nistra Yohan itu 70 miliar korupsi BTS 4G itu suap, nggak diselesaikan, ya. Hanya karena dia dari Partai Gerindra. Jadi bagaimana kita? Ini dia nih, Sugiono. Ya. Jadi ya wajar, ya. Jadi utang-utang itu sebenarnya ya banyak bocor. Kenapa? Kalau nggak bocor, IPK-nya pasti naik. KPK bukan dilemahkan, tapi justru diperkuat, ya. Ujung-ujungnya rakyat yang membayar ini dengan PPN 12%, ya. Mungkin targetnya mungkin 30% seperti Inggris atau lainnya, ya. Utang banyak, menggunung, ya. Pajak naik, institusi negara seperti KPK dilemahkan, indeks persepsi korupsi hancur, ya. Membuat Indonesia terkorup. Terus kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, nomor 18 terburuk sedunia. Aduh, parah sebenarnya. Jadi ya utang baru lagi Pak Prabowo, tambah utang. Jadi kalau cuma nambah-nambah utang, ya nggak perlu presiden pintar, ya. Presiden nggak pintar pun tinggal tambah utang, ya Pak.
nambah utang terus, nambah utang terus. Oke pemirsa, sampai sekian dulu di video kami hari ini. Tunggu di video kami selanjutnya. Horas!